Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali bersama Bunda Sri pada pembelajaran IPA hari ini yang merupakan pertemuan terakhir pada tema 3 tentang organ dan sistem pencernaan pada manusia, yakni pada subtema 3 tentang makanan dan asupan sehat. Kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perlindungan Allah senantiasa diberikan kepada kita semua dari segala mara bahaya dan diberi berkah dan hidayah sehingga mudah dalam memahami setiap pembelajaran yang Ananda ikuti. Tetap semangat dan selalu bahagia. Pembelajaran kita ini masih pada KD 3.3, yakni menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Dan KD 3.4 menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan dan manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah bahwa Ananda setelah mengikuti pembelajaran ini mampu mengidentifikasi zat gizi makanan, sumber dan fungsinya. Zat makanan dapat dikelompokkan kepada dua, yakni zat makanan makro yaitu karbohidrat, protein, lemak dan air, dan zat makanan mikro yaitu vitamin dan mineral. Adapun fungsi zat makanan bagi tubuh, diantaranya adalah sebagai atau untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh, kemudian untuk memelihara dan perbaikan sel-sel tubuh yang rusak, kemudian untuk pengaturan metabolisme tubuh, sebagai penjaga keseimbangan cairan tubuh, juga merupakan pertahanan tubuh terhadap penyakit, dan sebagai penghasil energi. Makanan yang kita makan atau asupan makanan kita mestilah memenuhi persyaratan sebagai makanan yang baik. Yang pertama, secara syar'i, makanan haruslah halal, baik cara memperolehnya ataupun zatnya. Kemudian harus higienis, yaitu tidak mengandung kuman-kuman penyakit dan racun yang berbahaya bagi tubuh. Kemudian bergizi, yakni cukup mengandung kalori, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Kemudian mudah dicerna dan mengandung cukup serat. Kita bahas satu persatu zat makanan yang kita makan. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat kita dapatkan dari makanan yang kita sebut dengan makanan pokok. Ya benar, ini adalah nasi, ini jagung, ini adalah talas, ini ubi, kentang. Karbohidrat ini berfungsi sebagai sumber tenaga dalam kita melakukan semua kegiatan dan aktivitas kita. Kemudian protein. Protein dikelompokkan kepada dua, yakni protein hewani, yakni protein yang berasal dari hewan seperti daging, ini daging ayam, daging sapi, telur, ikan. Itu adalah protein hewani. Nah, yang kedua adalah protein nabati. Protein nabati kita peroleh dari tumbuh-tumbuhan, di antaranya ini tempe, yang merupakan olahan dari kacang kedelai, ya ini adalah kacang tanah, ini sama, ya ini, dan kacang-kacangan lainnya
termasuk kacang panjang, kacang merah, kacang hijau, itu adalah sumber protein nabati. Bagi tubuh kita, protein merupakan zat makanan yang berfungsi untuk membangun tubuh dan memperbaiki jaringan dan sel yang rusak. Kemudian adalah lemak. Lemak berfungsi sebagai sumber tenaga atau energi dan sebagai cadangan makanan. Sama halnya dengan protein, lemak juga terbagi kepada dua, yakni lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani adalah lemak yang dihasilkan dari hewan. Contohnya adalah daging, keju, ikan, minyak ikan, telur, dan lainnya. Adapun lemak nabati adalah lemak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti alpukat, minyak sawit, dan lain-lain. Selanjutnya adalah vitamin. Vitamin merupakan zat makanan yang berguna untuk melancarkan semua proses yang terjadi di dalam tubuh. Kebanyakan vitamin tidak dapat dibuat di dalam tubuh. Vitamin dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, tetapi sangat penting buat tubuh kita. Vitamin ini bermacam-macam, yaitu vitamin A, B, C, D, E, dan K. Vitamin B dan C larut di dalam air, sedangkan vitamin A, D, E, dan K larut di dalam lemak. Penyakit yang disebabkan kekurangan vitamin disebut dengan avitaminosis. Nah, beberapa akibat dari kekurangan vitamin ini, misalnya kekurangan vitamin C, ini dapat mengakibatkan munculnya sariawan. Kemudian kekurangan vitamin A, ini dapat mengakibatkan terganggunya penglihatan kita. Kemudian vitamin K ini sangat berperan penting di dalam pembekuan darah. Sehingga apabila kita kekurangan vitamin K, apabila kita mengalami luka misalnya, ini akan berakibat pengentalan dan pembekuan darahnya lambat. Vitamin K ini banyak terdapat pada bayam dan sayur-sayuran hijau lainnya. Nah, vitamin D, ini vitamin D. Vitamin D ini sangat berperan penting di dalam tulang kita. Selanjutnya, vitamin B. Nah, ini vitamin B dia terdiri dari ada vitamin B1, B2, B7, B11, dan B12. Nah, vitamin B ini banyak terdapat pada daging, pada kecambah, toge. Vitamin B2 ini banyak terdapat pada hati, pada keju, telur, dan susu. Vitamin A banyak terdapat pada wortel dan pada sayuran-sayuran lainnya. Baik, sayang bunda, kita lanjut kepada mineral. Mineral ini banyak sekali jenis dan macamnya. Di antaranya ada yodium yang banyak dikandung oleh makanan-makanan yang berasal dari laut. Ya, ada garam beryodium, ikan laut, itu banyak kandungan yodiumnya. Kemudian ada tembaga. Tembaga sangat berperan penting dalam pembentukan hemoglobin pada darah. Tembaga banyak dikandung atau banyak terdapat pada kacang-kacangan,
kemudian pada ikan juga. Ini banyak kandungan tembaganya. Kemudian ada fluor. Fluor itu sangat berguna pada mencegah terjadinya kerusakan gigi. Fluor banyak terdapat di kandungannya pada garam dapur dan pada air yang kita minum. Kemudian ada kalsium. Kalau ini sepertinya Ananda sangat tahu karena Bunda yakin semuanya suka minum susu karena susu banyak mengandung kalsium. Nah, di samping susu, pada kacang-kacangan, pada sayur-sayuran juga banyak kandungan kalsiumnya. Yaitu adalah beberapa kandungan mineral yang terdapat pada makanan yang kita makan. Selanjutnya adalah air. Air amatlah berperan penting di dalam tubuh kita. Air dibutuhkan oleh tubuh kita sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lain, dan membantu dalam proses pencernaan makanan. Sebagai pelumas dan bantalan, media transportasi, dan media pengeluaran sisa metabolisme. Sekitar 60-80% sel tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Tubuh kita dapat kehilangan air pada saat kita bernapas, berkeringat, buang air besar, ataupun buang air kecil dalam bentuk urin. Akan tetapi, minum air bukanlah satu-satunya cara untuk memasuk air ke dalam tubuh kita. Tanpa disadari, makanan yang kita makan ternyata banyak mengandung air. Misalnya pada buah-buahan dan pada sayur-sayuran. Buah apel misalnya, itu 80% dia mengandung air. Daging pun mengandung sekitar 66% air. Demikian juga dengan sayuran dan buah-buahan lainnya. Minimalnya kita minum air itu adalah 2,5 liter setiap harinya. Di dalam tubuh manusia, persentase air, paru-paru 92% itu adalah air, kemudian darah 82% itu adalah air, kemudian pada kulit itu 80%-nya air, otot 75% air, otak 70%-nya air, tulang 22%-nya adalah air. Sayang Bunda, apa yang kita makan, asupan gizi kita, itu sangatlah berpengaruh terhadap kesehatan organ pencernaan kita. Oleh karena itu, dengan menjaga asupan gizi kita, asupan makanan kita, maka kita sudah melakukan upaya untuk menjaga dan merawat kesehatan organ pencernaan kita. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Teruslah belajar, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang sistem pencernaan dan makanan atau asupan sehat ini dari berbagai sumber dan literatur. Tetap semangat, giat dan tekun. Semoga beroleh hasil yang gemilang. Kepada Allah kita berserah diri. Semoga semua usaha diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.